Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman jemaah kuliah subuh, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini, kajian tafsir di Majelis Tafsir Ilyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 86, halaman 13 surat Al-Baqarah ayat 86. Kita bahas tajwidnya dulu. Ulai mad wajib muttasil. Jadi dibacanya luar biasa, tidak tabi'i, tidak biasa. Artinya lebih panjang dari mad tabi'i, 4 sampai 6 ketukan. Ikan idgham samsiyah atau alif lam samsiyah, cuman terdengarnya seperti alif lam qamariyah karena kebetulan setelah huruf lam adalah huruf lam lagi. Jadi sebetulnya ada 2 lam di situ, cuman lam yang pertama diganti dengan tasdid di lam yang kedua. Di mad tabi'iyah nastarawul idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Asalnya itu istarau, itu Pak, wawunya itu panjang itu, jadi mad lain asalnya istarau. Cuman dikarenakan setelah huruf wawu itu huruf mati, ya, alif lamnya kan mati, jadi huruf wawunya diaktifkan dengan domah, yang tadinya sukun jadi domah biar mudah membacanya. Jadi istarawul haya mad badal. Nah di sini ulama qiraah ada yang membacanya hayata, istarawul hayata. Ada yang membacanya istarawul hayawata. Dua-duanya boleh gitu ya. Jadi kalau Bapak mau membaca hayata silahkan, hayawata juga silahkan. Cuman kebanyakan al-hayata membacanya, itu umumnya membaca al-hayata. Al-hayatan idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Jadi dimasukkan ke huruf setelah lam. Di sini huruf setelah lamnya itu dal. Dun idhar wajib itu Pak. Jadi jangan dibaca idgham biguna. Biasanya kan kalau ada nun mati ketemu ya itu idgham biguna. Kalau terpisah gitu. Jadi kalau nun mati ketemu ya-nya terpisah itu idgham biguna. Tapi di sini karena nun mati dan bertemu ya-nya itu dalam satu kata, maka hukum tajwidnya itu menjadi idhar wajib.
sehingga enggak dibaca duya tapi dunya gitu. Itu idhar wajib agak jarang di Al-Quran. Ya matobi alif bil idhar qamariyah, a mad badal atau matobi alif khirah. Itu kalau mau berhenti di situ kan ada wakaf sili, itu ada tanda sili, boleh berhenti tapi lebih bagusnya bersambung. Tapi kalau mau berhenti huruf ta marbutoh, nah, itu namanya ta marbutoh yang tertutup seperti itu dibaca sukun bil akhirah kalau mau berhenti. Tapi kalau mau bersambung ya dibaca kasroh bil akhirati fala matobi alif yukhaffafu anhum, nun mati ketemu ha anhum. Nah ini sama nih, nun mati ketemu dengan ini, maaf ini idhar khalqi, nun mati ketemu ha, tapi idhar khalqinya dibaca sepintas saja karena nun mati ketemu hanya dalam satu kata. Jadi nggak usah ditahan dua ketukan, nggak usah anhum, yukhaffafu anhumul idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Mimnya asalnya itu sukun, itu anhum, tapi karena setelah mimnya itu mati, lamnya kan mati, maka mimnya diaktifkan dengan doma jadi mul gitu. Adza matobi alif pakai za, itu azab bukan dal. Kalau pakai dal nanti artinya jadi tawar gitu. Kalau azab pakai za itu siksa. Wala matobi alif hum idhar khalqi gitu. Idhar safawi, nimati ketemu ya. Yung ipa abad ipa akrob, nun mati ketemu dengan nusod dalam satu kata, jadi dibaca samar tapi sepintas saja. Yung sorun madaril sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di ayat 86 ini Allah berfirman, ulaika, mereka itulah. Jadi ini termasuk kata tunjuk ini Pak. Siapa mereka itu? Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang yang sudah Allah sampaikan itu di ayat-ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang itu tuh yang melanggar perjanjian dengan Allah. Jadi mereka yang semula sudah membuat janji dengan Allah itu lewat Nabi Musa alaihi salam, atau Nabi Musa sebagai perantara ketika mereka mengikat janji dengan Allah. Tetapi mereka itu melanggar perjanjian itu. Allah melarang mereka untuk membunuh atau memerangi, mereka malah membunuh, memerangi. Allah melarang mereka untuk mengusir saudaranya dari negerinya, dari kampung halamannya, mereka malah mengusir saudaranya. Bahkan mereka melakukannya itu dengan terang-terangan, tadoharuna alaihim. Jadi mereka berbuat dosa dan permusuhannya itu secara terang-terangan. Kemudian mereka pun ini
mengkufuri ya, sebagian Taurat dan mengimani sebagian Taurat. Yang kemarin kita katakan itu bukan hanya berlaku ya, untuk orang Bani Israel, Yahudi, Nasrani. Orang-orang yang mengaku Islam pun kalau mengimani sebagian Al-Quran dan mengkufuri sebagian Al-Quran, itu terancam juga Pak dengan ayat ini gitu. Nah, orang-orang seperti itu di ayat 86 kata Allah, ulaika mereka itulah alladzina yang, jadi ini termasuk alladzina itu ismul mausul, huruf sambung gitu. Yang, cuman kalau dikatakan yang di situ tersirat ada subjek, makanya sering diartikan orang-orang yang. Mereka itu adalah orang-orang yang istarau itu membeli Pak. Bisa menukar, bisa membeli. Membeli dengan menukar itu kan ada kemiripan. Bahkan kalau zaman dulu kan transaksi itu ada yang namanya ini barter gitu ya. Barter itu kan menukar barang dengan barang. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang membeli atau menukar al-hayata, kehidupan ad-dunya, dunia, kemewahan dunia, kenikmatan dunia atau gemerlapnya kesenangan dunia, bil akhirah, bi dengan al akhirah, akhirat. Jadi demi mendapatkan dunia, demi mendapatkan jabatan atau demi mempertahankan jabatan, demi menaikkan popularitas gitu ya, demi ini, demi disegani, dihormati, itu mereka sampai rela menggadaikan agamanya, sampai rela menjual akhiratnya. Yang tentu perbuatan seperti itu akan terjadi Pak, akan terjadi di mana-mana. Dalam arti yang namanya jual beli di sini atau menukar dunia dengan akhirat di sini, itu bukan hanya berlaku dalam satu kelompok atau dalam satu profesi. Dalam berbagai profesi pun bisa terjadi. Kalau di dunia dagang lah, katakanlah di pasar, yang disebut dengan menjual membeli dunia dengan akhirat itu umpamanya mengurangi takaran timbangan gitu ya. Demi untuk untung yang banyak dikurangilah takaran timbangan gitu. Kalau di dunia ini kedokteran umpamanya, banyak kan perilaku-perilaku seperti itu. Demi keuntungan yang besar gitu. Umpamanya melakukan praktek aborsi lain sebagainya gitu. Kalau di dunia hukum gitu, yang disebut dengan membeli dunia dan akhirat itu umpamanya menjual belikan hukum gitu ya. Jadi bisa terjadi di mana-mana. Nah, dulu pun orang-orang Bani Israel, Yahudi, Nasrani, mereka disebut membeli dunia dengan akhirat itu karena ketika mereka itu membunuh saudaranya padahal itu dilarang, ketika mereka mengusir saudaranya padahal itu dilarang, ketika mereka menerima tebusan ketika saudaranya ditawan padahal itu dilarang, itu merupakan tindakan-tindakan yang dikategorikan
membeli dunia dengan akhirat itu, Pak. Membeli dunia dengan akhirat. Kan orang bisa saja, Pak, begini, demi mempertahankan jabatan rela umpamanya menghabisi kawannya, demi untuk mendapatkan jabatan rela untuk katakanlah memfitnah ulama, memfitnah para nabi kalau dulu kan. Itu yang disebut dengan membeli dunia dengan akhirat. Walaupun tingkat dosanya nanti berbeda-beda. Tingkat dosanya berbeda-beda, tergantung akibat yang ditimbulkannya. Kalau memang akibat yang ditimbulkannya itu berkaitan dengan nyawa, gitu, menghilangkan nyawa, otomatis dosanya sangat besar. Kalau akibat yang ditimbulkannya itu tidak sampai kepada menghilangkan nyawa, tetap dosa besar, tapi tidak sebesar ketika menghilangkan nyawa. Nah, orang-orang yang menjual dunia dengan akhirat itu, kalau ambisinya sudah besar, Pak, itu tidak menjadi masalah bagi mereka itu, sekalipun harus mengorbankan nyawa orang lain. Jangan jauh-jauh, Pak. Kadang kan ada antara adik dan kakak hanya untuk mendapatkan warisan lebih besar, gitu ya. Itu kan sampai membunuh, gitu. Seperti dalam kisah kemarin kan, seorang keponakan, satu-satunya dia keponakan itu ya, demi untuk mendapatkan warisan dari pamannya sampai rela membunuh pamannya. Itu asal usul kenapa surat ini disebut Baqarah itu kan kemarin begitu. Dan untuk mengetahui siapa pembunuhnya, Allah perintahkan untuk menyembelih seekor sapi, lalu bagian dari anggota badan sapi itu digunakan untuk memukul paman yang sudah meninggal itu, untuk mengetahui siapa pembunuhnya itu. Itu kan dunia itu, Pak, penyebabnya itu dunia. Dan hampir, Pak, seluruh kejahatan itu pemicunya itu adalah karena orang itu terlalu berambisi gitu, untuk mendapatkan dunia. Saya katakan terlalu berambisi. Jadi sedang-sedang saja, Pak. Dunia itu jangan dilupakan, tetapi jangan dijadikan tujuan juga. Sedang-sedang. Kita lanjutkan. Fala nafa, maka la tidak. Nilainya la nafi, Pak. Ada la nahyi, Pak, menunjukkan larangan. Kalau menunjukkan larangan itu jangan, artinya itu. Ada la menunjukkan nafi, meniadakan, artinya tidak. La ilaha illallah, nah itu la-nya la nafi, itu tidak, meniadakan, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah di sini itu la-nya la nafi, meniadakan. Fala yukhaffafu, maka tidak yukhaffafu, diringankan. Khafif itu ringan. Anhum, dari mereka itu al-adzabu, siksa. Jadi akibat kejahatannya itu tidak diringankan siksa dari mereka itu. Wa, dan la, tidak pula hum, mereka itu yungsarun, diberi pertolongan. Jadi ditolong tidak, diringankan siksanya pun tidak. Tentu ini dikarenakan mereka itu sampai matinya itu tidak bertaubat. Nah kalau mereka itu bertaubat sebelum mati,
Nanti keputusannya terserah kepada Allah, Pak. Jadi kalau orang itu tidak mensekutukan Allah, Pak, tidak mensekutukan Allah, lalu kemudian mereka itu berbuat dosa dan bertaubat sebelum mati dengan taubatan nasuha tentunya, itu keputusannya terserah kepada Allah. Apakah Allah itu akan mengampuni ataupun tidak kalau bertaubat sebelum mati, sekalipun sebelumnya pernah membunuh. Kan seperti Umar bin Khattab itu kan, sahabat Rasulullah, sebelumnya pernah membunuh anaknya juga kan, tapi beliau kan bertaubat dengan taubatan nasuha sebelum mati. Nah, jadi orang-orang Bani Israel Yahudi mendapatkan ancaman bahwa mereka tidak akan diringankan siksanya dan tidak akan ditolong itu karena mereka sampai matinya itu tidak bertaubat gitu. Ayat 87, wa dan la sungguh, qad sungguh, nah itu digabung itu 3 huruf, walaqad dan sungguh-sungguh gitu. Ataina, ata itu datang, Pak. Datang dengan penuh sukarela, Pak. Itu yang disebut dengan, jadi ada ata, ada i'to gitu. Ata itu bisa diartikan datang, bisa diartikan memberi. Jadi ataina, kami telah datangkan. Siapa kami di sini? Allah, Pak. Jadi kata Allah, sungguh kami telah datangkan atau telah berikan. Dan tadi saya katakan memberinya itu dengan penuh kerelaan. Musa kepada Nabi Musa alaihi salam, apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa? Alkitab, Alkitab, atau yang disebut Taurat. Disebut kitab itu dikarenakan merupakan kumpulan, Pak, kumpulan dari beberapa sahifah, dari beberapa lembar. Wa dan kofaina itu ini mengikuti ya, atau secara berturut-turut gitu, Pak. Wa qafaina dan telah kami ikuti secara berturut-turut. Ini kata Allah nih. Mim ba'dihi, setelahnya itu maksudnya ada yang menafsirkan mim ba'dil kitab, ada yang menafsirkan mim ba'di Musa. Mim ba'dihi, setelah Nabi Musa alaihi salam, atau setelah kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa AS, Allah ikuti secara berturut-turut, Pak. Kan kita sering katakan bahwa jumlah para nabi yang Allah utus itu kan ribuan, Pak. Ayah Nabi ini Yehesa itu, Pak, kan kita kurang mengenal. Ada Nabi Samuel itu kan kurang dikenal oleh kita. Jadi banyak kan nabi-nabi setelah Nabi Musa itu banyak gitu. Banyak. Termasuk kitab suci yang Allah turunkan setelah Taurat pun tempo hari kan pernah kita sampaikan. Kitab suci itu bukan 4 gitu yang Allah turunkan itu, melainkan 104 gitu. Cuman ujungnya aja yang dikenal oleh kita. Jadi bukan hanya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, tapi ada kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul yang barangkali oleh kita kurang familiar di kalangan kita. Birrusul, bi dengan ar-rusul, rasul-rasulnya. Ini kalau melihat kata rusul di sini berarti kata ha mim ba'dihi itu kembali kepada Musa itu, Pak.
lebih tepatnya itu. Jadi kami telah ikuti secara berturut-turut gitu. Setelah Nabi Musa alaihissalam itu rasul-rasul, Pak. Banyak sekali rasul-rasul yang Allah utus itu. Kalau dalam sebuah hadis itu kan Allah mengutus rasul itu sampai 313 rasul ya. Nabi Allah utus sampai 120.000 nabi. Jadi bukan 120, pakai ribu itu 120.000 nabi itu. Itu banyak sekali, Pak. Itu menunjukkan betapa besar perhatian Allah terhadap ini keselamatan akhlak manusia. Betapa besar tanggung jawab Allah untuk memperbaiki sifat manusia itu. Sampai nabi dan rasul yang Allah utusnya pun banyak sekali. Wa ataina telah kami datangkan atau telah kami berikan, kata Allah, Isa kepada Nabi Isa ibna Maryam, putranya Maryam. Nah, kenapa kok disandarkannya kepada Maryam, kepada ibunya, bukan kepada ayahnya? Karena Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang ayah, Pak. Beliau dilahirkan dengan kuasa Allah, itu tanpa melalui pernikahan. Ibunya itu tanpa melalui pernikahan terlebih dahulu. Nah, makanya dinisbatkannya itu kepada ibunya, Isa ibna Maryam. Nah, sehingga oleh para ulama nih, ketika ada orang yang lahir di luar nikah, Pak, itu dinisbatkannya bukan kepada ayahnya. Jadi kalau ada anak yang lahir di luar nikah itu dinisbatkannya, disandarkannya kepada ibunya. Anaknya itu bin ibunya, bukan bin bapaknya gitu. Jadi, dan kami telah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam ya, putra Maryam itu al-bayyinati, bukti-bukti yang jelas ya, bukti-bukti yang nyata. Ya. Kalau misalnya ada anak tidak mempunyai bapak kandung alias kawin di luar nikah, itu ada perempuan, itu tidak bisa jadi wali bapak kandungnya. Secara hukum tidak bisa jadi wali, Pak. Secara hukum, termasuk tidak mendapatkan warisan juga. Kalau jadi ini kalau mau akad nikah itu. Iya, jadi kalau di kemudian hari anaknya itu akan menikah, si ayah yang menghamili di luar nikah itu tidak menjadi wali, Pak. Tidak menjadi wali. Karena statusnya dia itu bukan seorang ayah, bukan ayah anak itu gitu. Termasuk ketika meninggal, anaknya itu tidak mendapatkan waris dari orang itu tersebut. Jadi putus, Pak, putus hubungannya itu. Jadi yang menjadikan seorang laki-laki itu disebut ayah dari anaknya itu kalau diikat oleh ikatan pernikahan. Dengan adanya nikah, maka anak yang lahir itu menjadi anaknya, bin bapaknya gitu. Tapi kalau tidak nikah itu tidak disandarkan kepada ayahnya, tapi tidak disandarkan kepada laki-laki yang menghamilinya, tapi disandarkan kepada ibunya gitu. Dan nanti ada konsekuensi hukum, Pak. Konsekuensi hukumnya itu diantaranya ketika menikah tidak bisa menjadi wali, ketika meninggal tidak bisa ada hubungan waris gitu kan, ketika salah satunya meninggal itu. Termasuk tidak punya waris itu ya? Anaknya
anaknya tidak punya hak waris, atau anaknya meninggal lebih dulu, bapaknya nggak dapat waris karena dia bukan bapaknya sebetulnya. Disebut bapak itu kalau terjadi pernikahan gitu. Kalau terjadi pernikahan. Nah itu konsekuensi hukum diantaranya itu, Pak. Kita lanjutkan. Dan kami telah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam itu al-bayyinati, bukti-bukti yang nyata. Banyak bukti-bukti yang nyata, yang jelas yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Bukan hanya kitab Injil, Pak. Sebelum itu kan Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah. Jadi ada yang sifatnya fisik, Pak. Ada yang sifatnya non fisik ya. Seperti kepada Nabi Muhammad, Pak. Yang non fisik itu kan kitab Injil gitu, kepada Nabi Isa itu. Kalau yang fisik itu seperti Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah, bisa menghidupkan orang yang mati gitu ya. Menyembuhkan beberapa penyakit kan, seperti orang yang buta bisa melihat gitu. Kemudian orang yang bisu bisa bicara gitu. Kemudian Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah, bisa mendatangkan hidangan dari langit itu. Atau Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah, dari tanah liat itu dibentuk seekor burung, kemudian hidup seperti burung ya, seperti burung saja, Pak, menjadi burung. Nah itu yang hebatnya itu bukan Nabi Isa, bukan gitu. Tapi yang hebatnya itu pencipta Nabi Isa, yaitu Allah gitu. Nah seringkali kita itu salah gitu, Pak. Kita itu salah menganggap hebatnya itu ciptaannya, bukan yang menciptakannya. Nah itu diantara bukti-bukti yang nyata yang Allah berikan kepada Nabi Isa, yang sering disebut dengan mukjizat. Tentu mukjizat terbesarnya itu kitab Injil, Pak. Seperti halnya kepada Nabi Muhammad, mukjizat terbesarnya itu Al-Quran. Itu kalau ini Pak ya, kalau dinilainya itu oleh orang-orang yang berilmu. Tapi kalau dinilainya oleh orang-orang yang awam, Pak, bukan Al-Quran tetapi hal-hal yang fisik. Kenapa? Orang awam itu kan melihat sesuatu itu hebat kalau kelihatan oleh matanya. Wah hebat gitu. Tapi kalau orang yang berilmu melihat sesuatu itu yang hebat, itu di luar sesuatu yang nampak gitu. Nah sesuatu yang di luar sesuatu yang nampak. Nah di luar sesuatu yang nampak itu tidak akan kelihatan oleh orang awam kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Nah makanya umpamanya nih, seandainya Nabi Muhammad itu diutusnya hari ini gitu, pasti kebanyakan manusia itu akan menganggap mukjizat terbesarnya itu bukan Al-Quran. Kemungkinan membelah bulan, Pak. Wah Nabi Muhammad hebat pisan dan bisa membelah bulan dan tidak akan memberikan penilaian yang lebih hebat itu Al-Quran. Kenapa? Karena satu, banyak orang awam, yang kedua banyak orang yang berpikirnya itu materialis itu. Di sesuatu hal yang nampak, yang materi itu akan dianggap hebat itu. Seperti halnya begini saja, Pak. Orang itu hari ini akan lebih hormat kepada orang yang banyak duit ketimbang kepada orang yang banyak ilmu, Pak. Karena apa? Karena awam kan, kebanyakannya orang awam. Kalau orang awam itu memandang yang banyak duit itu yang hebat.
dibanding yang banyak ilmu gitu. Karena sesuatu yang hebat di pandangan mereka itulah sesuatu yang nampak gitu. Nah itu. Makanya kita pun harusnya memandang Al-Quran sebagai kitab suci itu jauh lebih hebat ketimbang hal-hal yang lainnya, termasuk ketimbang mujizat-mujizat yang lain yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi membelah bulan itu mujizat Nabi Muhammad hebat, tetapi Al-Quran jauh lebih hebat gitu kan. Kita lanjutkan. Wa ayyadnahu dan kami perkuat. Siapa yang kami perkuat itu? Nabi Isa alaihissalam biruhil kudus, dengan ruh al-kudus. Siapa ruh al-kudus di sini? Ada yang menafsirkan yang dimaksud ruh al-kudus di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kami perkuat Isa itu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ada yang menafsirkan dwi ruhil kudus ini Allah tiupkan kepada Nabi Isa itu kekuatan-kekuatan, sehingga Nabi Isa itu menjadi kuat itu. Afakullama apakah a-nya itu harful istifham. Kullama setiap kali jaa datang kum kepada kalian rasulun seorang rasul. Jadi kalau tadi rusul Pak birusul tanpa wawu itu artinya banyak rasul itu. Tapi kalau rasul pakai wawu itu satu rasul itu. Jadi di bahasa Arab itu begitu Pak. Dengan satu huruf atau tanpa satu huruf itu bisa berbeda jauh artinya itu. Jadi apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul bima bi dengan ma apa, maksudnya dengan membawa apa di sini maksudnya adalah kitab suci atau keterangan-keterangan yang nyata. La tidak tahwa itu kan hawa nafsu Pak. Bima la tahwa dengan apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu angkusukum kalian istakbartum kalian menyombongkan diri gitu. Jadi begini Pak, ada orang itu ya bukan hanya orang Bani Israel Yahudi Nasrani, termasuk juga orang Islam. Ketika Allah utus kepada mereka seorang nabi, seorang rasul atau seorang ulama, seorang kiai, itu mereka itu seringkali gitu Pak ya, seringkali ketika disampaikan kepada mereka itu ayat-ayat Allah, manakala yang disampaikannya itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, mereka itu menyombongkan diri Pak. Baru kalau yang disampaikannya itu sesuai dengan selera nafsunya, nah, mereka bergembira gitu. Cenatong sok ngaji kasih eta cenah. Nah, si eta mah ieu pangajianana teu sesuai jeung selera cenah gitu. Teu ngadukung kana kahayang urang cenah kitu. Nah itu mestinya yang namanya ngaji itu kepada seorang ustadz yang tidak mendukung selera kita Pak, mestinya begitu. Kepada seorang ustadz yang tidak mendukung hawa nafsu kita. Nah seringkali orang itu datang ke pengajian itu kalau ustadznya mendukung hawa nafsunya gitu. Tumumun pengajian meteng ustadz anu pengajiannya sesuai dengan kahayang urang gitu. Nah gitu tuh. Maka disindir oleh Allah nih dalam ayat ini nih, apakah setiap datang seorang utusan, entah itu nabi, entah itu rasul, entah itu ulama, itu kan utusan itu Pak, kemudian yang disampaikannya itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum,
apakah kalian itu menyombongkan diri gitu? Atau kalian itu menyombongkan diri? Nah, bagaimana menyombongkan dirinya itu? Kalau dalam hadis Nabi kan disebut menyombongkan diri, satu, menolak kebenaran yang disampaikan baik oleh ulama, ustadz, ataupun kalau dulu para nabi, para rasul. Kalau di ayat ini nih, yang disebut dengan istakbar itu menyombongkan dirinya itu fafarikon sebagian, atau maka sebagian kadzabtum kalian dustakan. Jadi ada di antara para nabi dan rasul itu yang didustakan oleh mereka, orang-orang Bani Israel. Nah, ini kan kalau ditujukan kepada kita nih Pak, ketika umpamanya hari ini ada seorang nabi dan rasul diutus oleh Allah di tengah-tengah kita, apakah kita ini akan termasuk orang yang membenarkan atau mendustakan gitu? Sebetulnya jawabannya bisa kita jawab hari ini itu Pak. Bagaimana kita bisa menjawabnya? Lihat saja bagaimana sikap kita hari ini terhadap ulama-ulama yang menyampaikan kebenaran. Apakah kita membenarkan atau kita mendustakan Pak? Kalau hari ini kita mendustakan ulama yang menyampaikan kebenaran, maka seandainya diutus Nabi Muhammad pun akan didustakan itu Pak. Begitu pula kalau seandainya hari ini kita membenarkan ustadz yang menyampaikan kebenaran, maka seandainya Nabi Muhammad diutus hari ini, kita pun akan membenarkan gitu. Kan sering ada pertanyaan begini, seandainya Nabi Muhammad itu diutus hari ini, kamu akan menjadi pengikutnya atau penentangnya? Ya pengikutnya. Tapi buktinya ulama-ulama yang ada hari ini kamu dustakan. Berarti kalau seandainya Nabi Muhammad diutus hari ini pun akan didustakan kalau begitu. Jadi sebagian apa yang ada yang kalian dustakan, utusan-utusan Allah itu. Wadan farikon sebagian taktulun, ada yang kalian perangi, bahkan ada yang kalian bunuh. Ada yang sampai dibunuh kan, seperti Nabi Yahya gitu ya. Nabi Yahya dibunuh oleh mereka orang Bani Israel itu. Kemudian Nabi Uzair itu kan Nabi Uzair juga, Nabi Zakaria itu kan. Nabi Zakaria itu kan dibunuh oleh mereka. Bahkan Nabi Isa pun kan sempat mau dibunuh kan begitu Pak. Walaupun Nabi Isa itu kan diselamatkan oleh Allah. Nabi Muhammad pun kan sempat mau dibunuh gitu. Walaupun Nabi Muhammad kan dijaga oleh Allah, sehingga beliau sampai hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan salah satu penyebabnya kan karena mau dibunuh. Di sebagian ada yang kalian dustakan dan sebagian malah ada yang kalian bunuh. Nah ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.